Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Matan Jurumiyah bab istisna halaman 38. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babul istisna'i. Ini adalah bab istisna. Istisna masdar. Istasna yastasni istisnaan. Artinya pengecualian. Bab pengecualian. Ya, jadi istisna itu kalimat yang berada sesudah huruf istisna. Ada huruf istisna? Oh bukan. Istisna artinya mengecualikan. Kita ucapkan satu kalam, kemudian dalam kalam itu ada pengecualiannya kan? Namanya istisna. Qamal qaumu illa Zaidan. Bangunlah semua orang kecuali si Zaid. Nah, kita menambah illa Zaidan namanya istisna. Jadi sekarang kita mau belajar bagaimana cara membaca kalimat sesudah huruf istisna. Perhatikan. Wa huruful istisna'i samaniyatun. Dan bermula huruf-huruf istisna itu 8. Bermula huruf-huruf istisna itu ada 8. Lihat dulu. Wahya dianya 8. Illa wa ghairu dan siwa dan suwa dan sawaun. Illa 1, ghairu 2, siwa 3, suwan 4, sawaun 5, wa khala dan ada dan hasya. Ada 8 semua ya. Nah, jadi makna huruf di sini bukan huruf sebenarnya. Karena yang jadi huruf istisna itu satu illa doang. Yang jadi huruf istisna illa, yang lain isim. Ghairu, siwa, suwa, sawaun isim. Khala, ada, hasya fi'il. Nah, khala ada hasya cuma disebut huruf istisna mungkin gini. Karena huruf istisna paling pokok itu illa. Jadi ditaklib namanya ya. Atau makna huruf di sini adat, alat. Alat untuk mengecualikan, alat namanya alat kan bebas ya. Bisa huruf, bisa fi'il, bisa isim kan? Bisa huruf, bisa isim, bisa fi'il. Alat-alat istisna atau adat-adat istisna. Huruful istisna'i samaniyatun, dan bermula huruf istisna, huruf untuk mengistisnakan, untuk mengecualikan, itu ada 8. Wahya yang pertama illah. Ini yang sebenarnya yang disebut huruf illah. Dan ghairu, siwa, suwa, sawaun, nah itu isim. Artinya sama semua. Ghairu selain, siwa selain, suwan selain, sawa juga selain. Khala ada hasya. Nah, khala ada hasya fi'il. Bisa juga dia disebut huruf jar. Nah, nanti. Jadi khala ada hasya fi'il boleh, huruf jar juga boleh. Tapi maknanya tetap kecuali atau selain. Dah. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kanal kalamu tamman mujaban. Fal mustasna, maka bermula mustasna dengan illah. Mustasna isim maf'ul, maka bermula yang dikecualikan dengan illah. Yang dikecualikan dengan illah, maknanya kalimat sesudah illah. Atau lebih khusus lagi isim sesudah illah. Isim sesudah illah namanya mustasna bi illah. Ya, isim sesudah illah namanya mustasna bi illah. Isim sesudah ghairu, siwan, suwan, sawaun namanya mustasna bi ghairi. Ya kan? Isim sesudah khala ada hasya namanya mustasna bi khala wa ada dan hasya, kan sama. Jadi mustasna yang dikecualikan. Fal mustasna bi illah, maka bermula isim yang dikecualikan dengan illah. Mudahnya isim sesudah illah. Fal mustasna bi illah yunsabu, maka bermula isim sesudah illah itu dinasabkan. Isim sesudah illah kita nasabkan. Pada dasarnya isim kan boleh baca 3. Boleh rafa, boleh nasab, boleh jar kan? Tapi sesudah illah kita baca nasab. Syarat. Iza kanal kalamu taman mujaban. Bila adalah kalam sebelum illah tadi, itu tam. Arti tam sempurna. Arti tam satu kalam dianggap tam kalau ada fi'il ada fa'il. Ada fi'il ada fa'il, kalau fi'il lazim sudah tam. Ada fi'il ada fa'il ada maf'ul. Kalau fi'il muta'addi itu sudah tam. Ada mubtada ada khobar sudah tam. Ada fi'il ada naib fa'il sudah tam. Ya.
Ada inna isim dan khobarnya tam. Ada kana isim dan khobarnya udah tam. Itu makna tam. Nah. Kalimat sesudah illa kita baca nasab. Idza kanal kalamu, bila adalah kalam itu tam, sempurna. Mana sempurna? Fi'il udah ada fa'ilnya, fi'il fa'il udah ada maf'ulnya. Kalau muta'addi. Kalau kana udah ada isim dan khobarnya. Kalau mubtada sudah ada khobarnya. Mujaban, lagi mujab. Apabila adalah kalam itu tam, lagi mujab. Arti mujab positif, nggak ada nafinya. Mujab artinya positif. Contoh biar paham. Apa arti mujab? Positif. Nggak ada nafi, lawan nafi. Nah, contohnya qamal qaumu. Qamal qaumu illa zaidan. Qamal qaumu, bangunlah kau. Berdirilah semua orang. Illa zaidan, kecuali zaidan. Ini zaidan namanya mustasna. Zaidan mustasna bi'il lah. Karena dia berada sudah illa namanya mustasna bi'illah. Tadi janjinya mustasna bi'illah kita nasab. Bila kalam tam. Kita lihat sebelum illa kalam tam enggak? Qoma. Qoma fi'il madhi, fi'il adzim. Sudah ada fa'ilnya. Qamal qamu kan? Berarti tam. Kemudian mujab positif. Bukan ma qoma tapi qoma kan? Nah, qamal qamu illa zaidan. Berdirilah kaum kecuali si Zaid. Jadi zaidan namanya mustasna bi'illah, kita baca nasab. Bila berada dalam kalam tam lagi mujab. Banyak contoh dalam Quran. Fasajadal malaikatu. Fasajadal malaikatu. Udah ada fi'il, udah ada fa'il. Fasajadal malaikatu. Maka sujudlah semua malaikat. Illa iblisa. Gak boleh iblisu kan? Illa iblisa. Kalam tam lagi mujab wajib nasab. Ya. Qoma cara i'rabnya qoma fi'il madhi mabni 'ala fathah. Qamu fa'ilnya fa'il marfu' dan rafa' dhammah. Illa huruf istisna, zaidan mustasna bi illa mansub karena berada dalam kalam tam lagi mujab. Atau langsung aja zaidan mustasna mansub dan nasab fathah. Kalau pengen lengkap, zaidan mustasna bi illa mansub karena berada dalam kalam tam lagi mujab. Tanda nasabnya fathah. Lebih lengkap kah? Dah. Contoh lagi wa kharajan nasu illa amran. Dan keluarlah manusia kecuali yang tidak keluar Amran, si Umar. Ya, illa huruf istisna nih. Amran mustasna bi illa. Karena sebelumnya kalam tam, kharajan nasu, kharaja fi'il madhi. An-nasu fa'ilnya kah? Fi'il adzim, udah ada fi'il, udah ada apa? Iltam. Kemudian enggak ada nafi. Nah, makanya wajib nasab sesudah illa. Enggak boleh illa amrun, apalagi illa amrin. Wa kharajan nasu illa amran. Dah, satu. Mustasna bi illa, kalimat sesudah illa kita baca nasab bila dia berada dalam kalam tam lagi mujab. Wa in kanal kalamu manfiyan taman jadza fihil badalu wan nasbu alal istisna'i. Ya. Wa in kana, dan jika adalah kalam itu manfi. Manfi lawan mujab tadi, ada nafinya. Wa in kanal kalamu manfiyan, jika adalah kalam itu manfi. Manfi isim maf'ul, nafa yanfi nafian, manfiyun dinafikan. Bila adalah kalam itu yang dinafikan. Taman lagi sempurna. Tam fi'il udah ada fa'il. Mubtada udah ada khobar, cuma ada nafi saja bedanya. Jaga fihi, ini siap boleh padanya mustasna bi'illah. Fihi kembali ke mustasna bi'illah. Niscaya boleh fihi padanya isim sesudah illah. Ya, jada fi niscaya boleh padanya mustasna bi'illah. Perhatikan dek. Jada fi niscaya boleh padanya isim sesudah illah. Al badalu oleh badal. Oleh badal. Dan oleh nasab. Nasab halal istisna. Niscaya boleh padanya mustasna bi'illah oleh badal. Kalau badal kita nggak tahu, tergantung mubdal mennya. Makanya nggak disebut apakah rafa apa nggak. Boleh badal. Arti badal kan ikut mubdal men, tergantung mubdal mennya. Boleh padanya mustasna men oleh badal, wan nasbu oleh nasab. Kalau nasab halal istisna. Contoh. Ma ini salah nih, ma qoma itu yang benar, ketinggalan. Ma qomal qaumu. Ma qomal qaumu, tidak berdirilah kaum. Ya, ma qomal qaumu illa zaidun boleh, wa zaidan. Illa zaidan juga boleh.
Perhatikan. Maqamal qaumu illa. Sebelum illa ada qamal qaumu. Qama fi'il madhi. Fa'ilnya sudah ada qaumu. Namanya kalam tam. Fi'il fa'il. Kemudian ada nafi. Namanya mamfian. Kalam tam lagi mamfi. Sesudah illa boleh dua. Boleh kita badal, boleh kita nasab. Kalau kita badal, ngikut mubdal men. Karena mubdal men qaumu. Tidak berdirilah kaum. Kecuali kaum yang berdiri si Zaid. Zaidun badal kepada qaumu. Badal kepada marfu, marfu dan rafa' toh. Nah, itu namanya badal. Kita baca Zaidun. Boleh juga kita baca maqamal qaumu illa Zaidan. Jadi kalau kita baca illa Zaidun, illa huruf istisna. Zaidun badal kepada qaumu. Kalau kita baca illa Zaidan, illa huruf istisna. Zaidan mustasna. Masuk dan nasab apa? Udah. Gitu. Nah, gampang. Kembali ke atas. Qamal qaumu illa Zaidan. Illa namanya huruf istisna. Zaidan mustasna. Setiap mustasna harus ada mustasna men. Mustasna yang dikecualikan. Dia dikecualikan dari mana? Dikecualikan dari mana? Itu namanya mustasna men. Qamal qaumu, bangunlah kaum. Kecuali kaum yang tidak bangun si Zaid. Zaid kan bagian dari kaum. Nah, jadi illa huruf istisna. Zaidan mustasna. Qaumu mustasna men. Kalau kalam tam lagi mamfi, sesudah illa boleh dua. Boleh kita badal. Kalimat sesudah illa kita badal kepada mubdal mennya. Kepada mustasna mennya kah? Tempat dia dikeluarkan. Nah. Maqamal qaumu illa Zaidun. Tidak berdirilah kaum. Tidak berdirilah kaum. Kecuali yang berdiri si Zaid. Zaid mustasna kah? Mustasna mennya kan qaumu. Karena qaumu marfu berarti Zaidun. Zaidan juga boleh. Maqamal qaumu illa Zaidun wa Zaidan illa Zaidan. Paham nggak? Coba dibayangkan. Nah. Dah. Mustasna bi illa kalau dalam kalam tam lagi mujab wajib nasab. Kalam sempurna lagi positif wajib nasab. Kalau berada dalam kalam tam lagi manfi boleh dua. Boleh badal, boleh nasab. Nah, itu lagi. Wa in kanal kalamu naqisan. Dan jika adalah kalam itu kurang. Jika adalah kalam itu kurang. Sebelum illa, kalamnya kurang, nggak lengkap. Baru ada fi'il. Belum ada fa'ilnya. Atau fi'il muta'adi. Udah ada fi'il, udah ada fa'il, belum ada maf'ulnya. Nah, kan? Jika adalah kalam naqisan itu yang kurang. Kana ala hasabil awamili. Kana niscaya ada iya. Iya kembali ke mustasna bi illah. Kana niscaya ada iya. Iya isim sesudah illah. Fa in kanal kalamu jika adalah kalam itu yang kurang. Kana niscaya ada ianya mustasna bi illah. Niscaya ada ianya isim sesudah illah. Itu ala hasabil awamil, di atas sekira-kira awamil. Di atas sekira-kira amil. Jadi kalau sebelum illah belum sempurna, sesudah illah kita baca bagaimana? Tergantung permintaan. Kalau fi'il butuh kepada fa'il, sesudah illah jadikan fa'il. Kalau sebelum illah butuh kepada maf'ul, sesudah illah kita nasabkan sebagai maf'ul. Bukan nasab dengan illah, bukan. Nasab sebagai maf'ul. Contoh. Nahu. Maqama illa Zaidun. Maqama illa Zaidun. Tidak bangun kecuali oleh si Zaid. Ma nafi. Kalam nakis. Kalau kalam nakis itu mesti nafi. Kalau kalam nakis mesti nafi. Ma nafi koma fi'il madhi. Belum ada fa'ilnya. Illa kita sebut aja huruf istisna enggak apa-apa. Zaidun fa'il koma. Fa'il marfu dan rafa' toh. Nah itu. Itu namanya bihasabil awamil. Tergantung permintaan. Karena koma butuh fa'il. Jadi Zaidun fa'il. Contoh lagi. Ma darabtu. Tidak aku pukul. Daraba fi'il madhi, fi'il muta'addi dia. Harus ada fa'il dan maf'ul. Ya kan? Daraba Zaidun amran. Kan ada fa'il dan maf'ul. Ma darabtu. Tidak aku pukul. Illa Zaidan. Kecuali akan si Zaid. Jadi enggak kita sebut illa huruf istisna Zaidan mustasna enggak. Karena enggak dia ada yang dikecualikan nih. Ini illa berubah namanya jadi huruf hasar. Huruf untuk mengkhususkan. Huruf hasar. Ma darabtu illa Zaidan. Tidak aku pukul kecuali cuma si Zaid. Nah, kan?
illa huruf hasar, huruf khusus. Cara i'rabnya ma manafi, darabtu fi'il dan fa'il, illa huruf hasar. Illa huruf sebenarnya huruf istisna juga boleh. Cuma biasanya kalau kita sebut huruf istisna kan harus ada mustasna, harus ada mustasna min kan? Biar nggak panjang urusan, illa adat hasar. Zaidan maf'ul darabtu. Maf'ul mansub tanda nasab fathah. Selesai. Ma darabtu illa zaidan. Ya. Wa ma marartu illa bi Zaidin, dan tidak aku bertemu kecuali dengan si Zaid. Marartu. Marartu bertemu berpapasan. Ma marartu, tidaklah aku bertemu kecuali dengan si Zaid. Ini udah gampang banget. Ma manafi marartu fi'il dan fa'il. Illa huruf hasar, bi huruf jar, Zaidin majrur bi tanda jar kas. Nah, kita baca Zaidin karena amelnya bi. Nah, udah. Nah, itulah mustasna bi illah. Ini harus paham benar dulu karena yang lain di depan nanti sama seperti illah. Kalau ini belum paham, mustasna bi ghairi lebih susah. Nah, kesimpulan mustasna bi illah, mustasna bi illah kalimat sesudah illah. Kalimat sesudah illah kita baca nasab. Atau kesimpulannya kalimat sesudah illah cara bacanya macam-macam. Pertama nasab. Bila dia berada dalam kalam tam lagi ya makna tam sempurna, fi'il fa'il mubtada khabar kan? Mana mujab positif. Nah, kalimat sesudah illah bila berada dalam kalam tam lagi mujab wajib nasab. Bila berada dalam tam lagi manfi boleh dua, boleh badal, boleh nasab. Kalau badal bagaimana harokatnya? Tergantung mubdal men. Boleh badal ngikut mubdal men, boleh juga kita nasab. Kalau berada dalam kalam nakis tergantung permintaan amel. Kalau amel sebelum illah butuh kepada fa'il kita rafa'kan. Butuh kepada maf'ul kita nasabkan. Kalau ada huruf jar kita jarkan. Nah, itu. Gitu. Gampang banget. Ya. Coba ya kita ngaji Jarumiyah apa ngaji fikih lagi? Fikih udah nyampe mana? Ini aja ngajinya. Lanjutin ini biar selesai dulu. Dah. Wal mustasna bi ghairi sekarang. Wal mustasna bi ghairi wasiwan wasuwan wasawain majrurun la ghairu. Dan bermula mustasna bi ghairi. Apa tadi arti mustasna bi ghairi? Kalimat sesudah ghairi. Ya, yang dikecualikan dengan ghairi. Berarti kalimat sesudah ghairi. Wal mustasna bi ghairi, bermula mustasna dengan ghairi atau kalimat sesudah ghairi dan sesudah siwan. Suwan sawain majrurun itu dijarkan, la ghairu tidak selain. Karena ghairu kan dia isim. Isim sesudah dia pasti mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kan majrur. Jadi ghairu itu isim yang ada mudhaf ilaihnya. Ghairil maghdubi misalnya. Mudhaf ghairil maghdubi mudhaf ilaih. Yang penting sesudah ghairi dulu. Masalah ghairi apa kita baca ghairu, ghaira, ghairi itu lain. Tadi kan di atas dibahas kalimat sesudah illah, bukan illahnya kan? Kalimat sesudah illah boleh nasab, boleh badal tadi. Kan? Nah, sekarang kalimat sesudah ghairi. Wal mustasna bi ghairi. Bermula kalimat sesudah ghairi. Sesudah siwan, sesudah suwan, sawain itu dijar. La ghairu tidak selainnya jar. Nah, dah. Enggak titik di sini nih. Nah, kalimat sesudah ghairi dan teman-temannya kita jar. Pertanyaannya, ghairu itu sendiri bagaimana cara bacanya? Ini belum dijelaskan di sini. Apa ghairu, apa ghaira, apa ghairi? Qamal qaumu ghairu Zaidin misal. Qamal qaumu ghairu Zaidin. Boleh enggak ghairu? Enggak tahu kita. Qamal qaumu apa ghairu Zaidin, apa ghaira Zaidin, apa ghairi Zaidin. Kalau Zaidin kita udah tahu, pasti Zaidin. Nah, kan? Kalimat sesudah ghairu mesti jar. Adapun ghairu itu sendiri cara bacanya persis seperti kalimat sesudah illah. Kalimat sesudah illah berada dalam kalam tam lagi mujab wajib nasab. Kalau ghairu berada dalam kalam tam lagi mujab
lagi mujab kita nasab. Qamal qaumu ghaira. Qamal qaumu ghaira Zaidin. Qamal qaumu ghaira Zaidin. Sama kayak qamal qaumu illa Zaidan. Jadi Zaidannya persis seperti ghaira. Ghaira ngikut Zaidan. Nah, paham kan? Qamal qaumu ghaira. Cara i'rabnya qama fi'il madhi. Qaumu fa'ilnya, ghaira mansub alal istisna. Karena dia berada dalam kalam tam lagi mujab persis seperti sesudah illa. Sesudah illa nasab berarti ghaira nasab. Qamal qaumu ghaira Zaidin. Mudhaf ghaira Zaidin mudhaf ilaih. Dah. Sekarang ghairu berada dalam kalam tam lagi manfi. Boleh dua. Maqamal qaumu. Maqamal qaumu ghairu Zaidin boleh. Ghaira Zaidin boleh. Maqamal qaumu illa Zaidun boleh. Illa Zaidan boleh kan? Nah. Maqamal qaumu ghairu. Maqamal qaumu ghairu badal kepada qaumu. Mudhaf ghairu Zaidin mudhaf ilaih. Kalau kita baca ghaira mansub alal istisna. Tanda nasab fathah mudhaf ghaira Zaidin mudhaf ilaih. Oh, dalam kalam tam lagi manfi. Menurut Amel, maqama ghairu Zaidin. Tidak berdiri oleh selain si Zaid. Maqama ghairu Zaidin. Maqama illa Zaidun. Ma darabtu ghaira Zaidin. Ma darabtu ghaira Zaidin. Ma marartu bi ghairi Zaidin. Ma marartu bi ghairi Zaidin. Ma marartu illa bi Zaidin. Paham enggak? Nah, itu. Kalimat sesudah ghairu selalu jar. Kalimat sesudah ghairu selalu jar. Ghairu sendiri, apa ghairu, apa ghaira, apa ghairi, dia seperti sesudah illah. Seperti isim sesudah Isim sesudah illah dalam kalam tam lagi mujab, wajib nasab. Ghairu berada dalam kalam tam lagi mujab, wajib nasab. Kalimat sesudah illah berada dalam kalam tam lagi manfi, boleh dua, boleh badal, boleh nasab. Ghairu berada dalam kalam tam lagi manfi juga boleh dua. Boleh badal, boleh nasab. Oh, ghairu berada dalam kalam nakis, sesuai Amel. Nah, makanya harus paham tadi kan? Harus paham illa Zaidan, benar-benar paham. Baru paham ghairu. Dah, tahu paham apa enggak? Nanti kalau ketemu contoh baru paham. Paham lah? Paham lah, masa enggak paham? Wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Dan bermula mustasna bi khala. Apa makna mustasna bi khala? Kalimat sesudah khala. Yang dikecualikan dengan khala. Wal mustasna bi khala. Dan bermula mustasna dengan khala. Isim sesudah khala. Wa ada. Dan bermula mustasna dengan khala, dengan ada, wa hasya dan dengan hasya. Yajuzu. Jaza yajuzu nasbuhu, bolehlah oleh menasabkannya mustasna. Wajarhu dan oleh menjarkan mustasna. Oleh bahasa lebih mudah, kalimat sesudah khola ada hasya boleh dua. Boleh kita nasab, boleh kita jar. Boleh kita nasab, boleh kita jar. Contoh dulu. Qamal qaumu khala Zaidan. Boleh. Qamal qaumu khala Zaidin juga boleh. Ini bebas nih, enggak tergantung kalamnya, enggak. Penting kalimat sesudah khala boleh kita nasab. Qamal qaumu khala Zaidan. Kalau kita nasab berarti Zaidan namanya maf'ul. Berarti khala fi'il. Qama fi'il madhi, qaumu fa'ilnya, khala fi'il istisna. Merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya huwa. Zaidan maf'ul bih. Tidak berdiri, tidak. Berdirilah kaum selain si Zaid. Kalimat sesudah khala ada hasya boleh dua, boleh kita nasab, boleh kita jar. Kalau kita nasab berarti khala dan teman-temannya fi'il. Khala itu fi'il, fa'ilnya tersembunyi. Yang kita nasab di depannya namanya maf'ul bih. Maf'ul bih. Qamal qaumu khala Zaidan, Zaidan maf'ul bih. Kan tadi janjinya khala ada hasya boleh dua. Boleh kita jadikan fi'il, boleh kita jadikan huruf jar. Qamal qaumu khala Zaidin. Kalau kita baca Zaidin berarti khala huruf jar. Huruf jar. Zaidin majrur. Cuma istisna secara makna tetap. Maknanya tetap kecuali kan. Berdirilah kaum kecuali si Zaid. Jadi istisna itu makna. Secara makna dia tetap pengecualian.
Qamal qaumu khala Zaidan boleh, wa Zaidin boleh. Ada Amran wa Amrin. Ada Amran, ada Amrin juga boleh. Qamal qaumu ada Amran, qamal qaumu ada Amrin. Hasya Zaidan. Qamal qaumu hasya Zaidan. Selain juga. Hasya Zaidin juga boleh. Pertanyaan. Itulah istisna. Ada beberapa istisna yang lain yang nggak disebutkan dalam kitab ini. Nanti ketemu kalau kita ngaji. Ada kitab di atasnya mutasar, mutamimah. Ada baida. Baida juga kecuali artinya. Selain baida. Ya. Apa lagi? Ya, itu yang ayah ingat. Baida. Selain. Ya itu. Ada pertanyaan teman-teman di Toktik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itulah dia. Tentang istisna. Ini penting banget istisna. Penting. Cukup. Fikih. Fikih. Temum, nggak terlalu ini. Paman Heri di luar bukan? Ada. Tanya mau ke sini. Cukup. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa karabatin lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa karabatin lana fi dinina rabbi faqina wa faqih lana wa karabatin Rabbana anfa'na bima 'allamtana limna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina ma'halil qudri wa sawasakar. Amin ya Allah. Ini kalau doa ini dikabulkan Allah, Masya Allah, kita dikit baca langsung paham. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Besok kita lanjutkan kembali insyaallah habis maghrib teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi beda fi'il muta'adi dengan kan muta'adi. Mana yang fi'il muta'adi? Biasa aja kalau nama maf'ul hana sempurna makna kan? Kalau sempurna makna biasa aja. Tetap aja. Memukul oleh si Zaid. Kan biasanya yang so yang dipukul kan? Nah, tapi duduklah si Umar. Anak perlele ke maf'ul, duduklah si Umar paling perle ke keterangan. Duduk di mana? Alal kursi, di atas kursi kan? Ya, ini kira pelengkap. Biasanya secara makna mufhum dan udah fi'il muta'addi dah fi'il ladzi. Ya. Dia menolong. Ya, kan harus datanya yang so yang ditolong. Si Umar menolong siapa? Kan harus datanya. Berarti perlu kepada maf'ul. Ya. Menan Tengku Ahmad Habib. Mudah-mudahan menan. Waalaikumsalam Tengku Ahmad. Masya Allah. Tengku Sansop. Kaisha ya. Aku menan pamit syara memandum. Sehat memandum, selalu dengan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.